Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih ya belajar bareng ya tentang gimana sih men-treatment sebuah inventory. Ini ada core, ada medium, ada high ya, CMH lah ya. Saya ambil contoh case-nya core dulu. Misalkan core. Core ini inventory-nya sebanyak 60% dari inventory toko. Ya, kalau core 60, medium 30, otomatis high pasti 10 ya. 60 tambah 30 tambah 10. Jadi totalnya ini harus 100. Gak mungkin lebih dari 100% kan. Jadi core-nya di sini contoh di sebuah toko, core-nya 60%, mediumnya 30%, high-nya 10%. Oke, pertama. Lalu ini INF itu inventory, lalu ada sales itu ya jualan lah. Jadi core, medium, high ini ya kontribusinya di toko sama, misalkan core kontribusinya 20%, ini 25, medium kontribusi 50%, high kontribusi 25%, sama 25 tambah 50 tambah 25, kontribusinya harus 100 ya. Kalau untuk desktop saya skip dulu lah ya. Jadi ini ada core, medium, high. Kita akan fokus ke core ya. Gimana sih cara ngebaca tabel ini, gimana sih cara nanti men-treatmentnya di toko. Oke, core inventory-nya ada 60% ya, tapi secara jualan kontribusinya 25%. Ya idealnya sih kalau core 60%, kontribusi jualannya 60% itu keren banget, tapi kan enggak. Dia inventory-nya 60%, tapi sales-nya hanya menghasilkan 25% terhadap toko. Artinya apa? Banyak barang core di toko itu. Banyak core, banyak banget core ya. Lalu gimana? Ya ini yang menyebabkan desoknya tuh tinggi. Di sini sih angka contohnya 50. Jadi gini, inventory, anggaplah barang core itu ada 100 pieces ya, 60% 100 pieces. Ya, karena dia kontribusinya sales, anggaplah 25%, berarti dari 100 pieces ini, dari 25 ini, yang laku hanya 25 pieces. Ya, barang core yang laku 25 pieces. Sisanya 75 pieces itu bapuk. Tahu bapuk? Dead stock. Ya, ini yang bikin boros tempat. Ya, 75% ini. Lalu gimana? Ya, 75% ini kita ajukan untuk ya program pengurangan dead stock lah. Ya, seperti kemarin retro warung jambu itu ya kan, ajukan promo, ya mungkin displaynya juga dimajukan ke depan, di-expose ya, diinfokan juga ke tim SMT bahwa tuh barang-barang itu destock. Karena destock itu bukan berarti barang tuh nggak laku, bisa jadi tuh barangnya naruhnya di belakang ya, secara display juga nggak menarik ya. Itu salah satu treatment terakhir yang mungkin bisa minta promo ke buyer atau bisa dialokasikan ke toko lain yang kira-kira segmen pasarnya masuk ya. Jadi ya, misalkan ini di sini si 175 desktop itulah yang kita treatment. Jadi bener-bener desktopnya tuh nggak setinggi ini nih. Ya. Ini udah danger banget di desktop 50%. Lalu gimana sisanya? Ya udah yang sisa itu yang kita treatment lagi ya, yang barang-barang 25 ini ya. Ya kita bener-bener kita jaga lah. Ya, kita jaga agar stoknya tuh senantiasa ada, karena barang-barang ini yang kontribusi yang lain yang 75% ini cuman ngabisin tempat doang. Oke, ini tentang core. Lalu kita ini ke medium. Ya, medium di sini inventory 30%, tapi salesnya dia tinggi 50%, ya. Kan dia ini tuh 30%, tapi kontribusi salesnya 50%. Kalau ini naik aja, anggaplah 50%. Mungkin ini bisa naik juga ke atas. Ya berarti apa? Ada barang-barang di sini yang secara kesempatan jual tinggi, ya pasarnya anggaplah pasarnya menyerap jualan barang-barang medium, tapi nggak ke display. Bisa jadi kita di DC ada, ya variannya kurang banyak lah intinya. Ya, misalnya varian contoh inventory variannya ada 10 pieces, ya mungkin yang terjual tuh 5 pieces karena memang barangnya itu aja. Kalau kita tahu barang-barang laku apa di DC itu ada yang medium, ya kita bisa tambahin lagi ke sini, mungkin inventory mungkin bisa 50. Ya makin banyak pilihan, ya kan di pasar cocok ini bisa jadi juga ini akan naik. Ya. Kalau untuk barang-barang desktop ya pasti yang tidak terjual itu ya kita ajukan promo lah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ada pertanyaan nggak? Direkam nih. Paham ya? Oke, ya. Karena ini direkam, ya. Nanti udah paham semua. Besok yang nggak ada di sini jelasin yang itu biar paham. Ya, jadi core, medium, high, ya. Saat ini jangan ditulis lah desktop kita, ntar malu kalau ke-share kemana-mana ya. Yang jelas PR kita adalah jangan sampai misalkan
misalkan inventory 100 juta lah ya. Kalau misalnya desktop kita 40%, anggaplah berarti 40 juta barang kita tuh mati. Ya, nggak gerak, mati 40 juta. Ya gila aja. Harusnya barang kita diisi barang 100 juta barang-barang yang bergeraknya cepat, berputarnya cepat, tapi diisinya barang 40 juta tuh barang mati. Sedangkan di DC banyak barang-barang baru yang mau masuk, tapi nggak bisa masuk karena ya ada 40 juta, 40% desktop itu yang bikin penuh. Ya, misalnya ini 100%, anggaplah 40%-nya di sini nih. Ya gimana yang dari DC mau masuk ada 40% di sini. Artinya apa? Ini kita keluarin, yang barang-barang baru bisa masuk ke sini. Toko kita jadi segar. Ya, ada barang-barang baru, ada barang-barang refresh lah. Ya saat ini yang paling desktop paling lumayan cukup tinggi yang ada di sini lah ya. Ya aksesoris sih rata-rata. Ya memang pengurangan butuh waktu, tapi yang sangat signifikan buat mengurangi desktop biasanya furniture sih. Kayak cuman Bogor atau warung jamu yang cukup cerdas banget ngurangin 2 digit itu tuh ini. Ya oke, dari saya itu aja tentang kuliah 3 SKS tentang desktop. Ya belajar bareng lah ya. Belum tentu semuanya bisa jadi ada kekeliruan. Nanti saya revisi di deskripsi di bawah ini di link. Oke, thank you ya. Tetap semangat, tetap belajar. Mari kurangin desktop hingga minimum 20%. Jadi toko kita sehat, barang-barang kita juga yang di display, refresh, barang-barang bagus terus, barang-barang baru terus ya. Thank you, terima kasih. Dari Cinere Raya tanggal berapa? 16 Juni 2024. Oke, bismillah. 2025. Ya, bismillah. Juni ini 105%. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.